Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya mengambil kartu yang saya pegang ini dan memberikan diri kamu suatu informasi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi, kamu hanya bisa berencana dari kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan yang sedang kamu susun, lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil ini bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan dan pola pemikiran dari teman-teman. Apakah bersifat positif atau memang bersifat negatif? Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap diri kamu yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif? Di sisi lain, apakah kartu yang ada di depan saya ini memberikan suatu energi terhadap pihak lain tersebut yang bersifat positif atau memang tidak bersifat positif? Kita langsung saja terhadap kartu pertama, guys. Wow, muncul kartu The Devil. Atau bisa saja kartu yang saya pegang ini kartu iblis. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada seseorang ataupun ada satu energi yang saya lihat di sini sedang mengalami situasi penyakitkah atau memang pemikiran sedang kacau. Dan di sisi lain ada satu energi yang sedang berusaha menghindar dari hubungan kotor yang dia jalankan. Kenapa saya berbicara seperti itu, guys? Karena hubungan kotor yang selama ini dia jalankan sudah membuat diri dia di dalam posisi yang tidak menyenangkan. Mungkin di dalam tubuh dia sudah merasakan akibat dari hubungan kotor tersebut, berupa penyakitkah atau memang berupa yang lain. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan kemunculan kartu The Devil ini atau kartu iblis ini dari segi hubungan asmara yang kamu jalankan secara LDR, mungkin ada salah satu pihak yang sedang merasakan dirugikan, merasa dirugikan, baik dari segi pengorbanan dia, baik dari segi perjuangan yang dia lakukan. Ibaratnya yang muncul di pemikiran dia, kenapa saya bisa mengenal diri kamu? Kenapa diri saya bisa menjalin suatu hubungan terhadap diri kamu?
Karena sudah cukup jelas ketika diri saya menjalin suatu hubungan terhadap diri kamu, hanya komunikasi doang yang memberikan diri saya kejelasan. Tetapi di sisi lain, kejelasan yang ingin kamu dapatkan tersebut disalahgunakan. Semua yang kamu lakukan terhadap pasangan LDR kamu, semuanya itu disalahgunakan dan ibaratnya hanya omong kosong doang. Kamu itu hanya membuang waktu saja. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dari sisi hubungan rumah tangga dengan kemunculan kartu The Devil ini, hubungan rumah tangga kamu itu hubungan yang dimana saya lihat adalah hubungan penyakit. Kenapa saya mengatakan hubungan penyakit? Ya karena memang hari demi hari, waktu demi waktu, kamu lalui hanya pertengkaran. Pertengkaran, ketidakpercayaan, tindakan kekerasan, dianggap enteng, dipojokkan, ditindas, ditekan. Untuk apa kamu menjalankan hubungan rumah tangga seperti itu kalau memang diri kamu merasakan seperti itu? Kemunculan kartu The Devil ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi hubungan rumah tangga kamu berantakan. Saya tidak tahu siapa yang membuatnya. Apakah diri kamu atau memang pasangan kamu yang membuat? Atau memang di sisi lain dari antara kedua belah pihak ada hubungan kotor yang sedang dijalankan? Iya guys. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan, kemunculan kartu The Devil ini memberikan reaksi terhadap diri saya kepada diri kamu. Pekerjaan yang kamu laksanakan itu semuanya pekerjaan yang unsur keterpaksaan, bukan berdasarkan dari perasaan kamu. Kenapa saya mengatakan bukan dari unsur perasaan kamu? Karena memang diri kamu di dalam kantor tersebut merasa tertekan, merasa diawasi, merasa tidak nyaman, merasa ada seseorang yang memberikan suatu doktrin terhadap rekan kerja kamu yang lain, sehingga rekan kerja kamu yang lain menilai kamu bersifat negatif. Ini dia guys. Nah, kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, mungkin kemunculan kartu The Devil ini sebagai perwakilan pemikiran kamu kenapa usaha saya tersebut selalu penghambat ataupun ada halangannya. Ini perwakilannya guys. Kartu iblis, kartu penyakit. Memang ada seseorang yang sengaja memberikan sesuatu terhadap diri kamu, yang sengaja mengirimkan sesuatu terhadap diri kamu agar usaha yang kamu jalankan tersebut tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ini dia guys. Muncul kartu The Devil. Saya membicarakan terhadap diri kamu sesuai dengan kartu yang saya pegang. Saya tidak mau membicarakan sesuatu hal di luar dari kapasitas saya. Apa yang saya lihat, itu yang saya utarakan. Apa yang saya rasakan, itu yang saya sampaikan terhadap diri kamu. Kemunculan kartu The Devil ini sudah cukup jelas. Kamu berusaha untuk membuat diri kamu maju. Kamu berusaha untuk membuat diri kamu nyaman. Kamu berusaha untuk membuat diri kamu bahagia. Kamu berusaha untuk membuat diri kamu makmur.
itu tidak akan kamu dapatkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang ada satu energi yang tidak suka terhadap kemajuan yang ingin kamu raih. Karena memang ada satu energi yang tidak suka melihat diri kamu itu bahagia. Kamu bisa berpikir secara logika, kenapa di tangan saya ini keluar kartu The Devil? Cukup kamu yang menjawab. Saya tidak mau menjawab. Mungkin saya berbicara terhadap diri kamu hanya melalui video ini. Saya tidak tahu apakah diri kamu sudah menerimanya dan sudah merasakan di dalam tubuh kamu. Saya tidak tahu. Yang pastinya mungkin saya bisa pastikan ada beberapa di antara teman-teman di dalam kondisi tubuhnya merasakan suatu gejala yang aneh. Karena memang ada seseorang yang sengaja mengendalikan kamu. Itu dia guys. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi saya hanya menarik dari unsur airnya saja. Kemisteriusan, hal yang tidak terduga, tetapi akan terjadi. Kalau saya mengkaitkan unsur air ini dengan kartu The Devil, secara logis kamu tidak terima dengan apa yang saya katakan. Tetapi secara tubuh diri kamu sudah merasakannya. Saya yakin itu. Ada mungkin di antara teman-teman di dalam tubuhnya merasakan sesuatu hal yang aneh. Berbintik merahkah? Atau memang bagian perut tidak nyaman? Atau memang kondisi teman-teman tidak bisa tidur? Atau memang di saat posisi lagi tidur sering bermimpi? Cukup teman-teman yang menjawabnya. Saya hanya menggambarkan situasi diri kamu terhadap kedua kartu ini. Nah, bagaimana di bagian keduanya? Four of Pentacles. Kemunculan kartu ini menggambarkan satu energi di pihak kamu. Atau di luar dari pihak kamu. Kalau saya berbicara terhadap di dalam pihak kamu, kemungkinan ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan terhadap pasangan kamu yang meninggalkan kamu, atau kehidupan yang kamu masih ada status terhadap pasangan kamu, mungkin semuanya ada kamu dapatkan. Dari aspek kemakmuran, kebahagiaan, dan materi kamu pun ada kamu miliki. Akan tetapi dengan kemunculan kartu ini, saya melihat untuk kondisi kamu sekarang ini, itu menghilang semua. Materi yang berlimpah hilang, kebahagiaan hilang, kemakmuran hilang. Semua serba hilang. Nah, begitu juga dari sisi energi yang telah meninggalkan kamu. Kemungkinan untuk saat ini, dengan kemunculan kartu Four of Pentacles ini, ada situasi kerasisan yang dia alami. Suatu kemiskinan, suatu kebangkrutan. Kamu bisa melihat sendiri 3 koin yang dihempit oleh kedua kaki. 1 koin di atas kepala. 1 koin inilah yang sedang dia harapkan. Di mana 1 koin itu
dibantu oleh orang lain kah? Atau memang dia memiliki simpanan? Ini yang sedang dipikirkan oleh satu energi, guys. Bagaimana kartu di samping dari Four of Pentacles muncul kartu Queen of Cups. Kemunculan kartu ini menggambarkan situasi dari Four of Pentacles. Rasa emosi yang timbul dari perasaan dia, di mana rasa keemosian dia tersebut seakan-akan berbicara, apakah memang ini suatu kebodohan saya, atau memang kondisi yang saya rasakan ini hukum tabur tuai dari tindakan yang saya lakukan terhadap orang yang pernah bersama saya, atau terhadap orang yang pernah saya kecewakan. Dia sedang merasakan suatu emosi ini. Atau bisa saja pihak orang lain di luar dari diri kamu memberikan suatu tindakan terhadap satu energi ini di luar dari kapasitas dia, dan dia tidak sanggup untuk menerimanya. Nah, bagaimana kartu selanjutnya? Kebebasan, Queen of Swords. Seseorang yang memegang pedang. Dengan pedang yang dia pegang tersebut, dia ingin merasakan suatu kebebasan kembali. Ini dia, guys. Bukan hanya kemiskinan yang dia terima, bukan hanya rasa emosi yang sedang dia pikirkan, tetapi kondisi dia untuk saat ini sedang sakit. Mungkin secara kasat mata teman-teman melihat dia masih keadaan sehat. Mungkin teman-teman melihat dia secara kasat mata masih bahagia terhadap pihak ketiganya. Tetapi teman-teman tahu bagaimana perasaan dia yang sebenarnya. Apakah teman-teman tahu? Mungkin ada beberapa teman-teman, orang yang telah meninggalkan teman-teman datang kembali untuk saat ini. Dengan dia datang kembali terhadap diri kamu, itulah maksud perkataan saya. Kita tidak tahu bagaimana perasaan manusia di dalam hatinya. Nah, bagaimana kartu bagian ketiga, guys? Keluar kartu The Tower. Ada dua sisi. Kehancurankah atau memang sedang membangun suatu pondasi terhadap kehidupannya, di mana dengan dia berusaha untuk membangun pondasi di dalam kehidupannya karena memang dia sudah merasakan suatu kehancuran. Ini akan terjadi untuk kedepannya terhadap satu energi tersebut. Kehancuran, penyakit, rasa emosi, dan kemiskinan. Luar biasa kartunya. Mantap jiwa. Saya tidak main-main terhadap kartu saya. Kalau memang teman-teman mengira ini resonate ataupun tidak resonate, itu semua saya kembalikan terhadap pemikiran diri kamu. Saya tidak memaksakan, tetapi saya hanya membaca menurut kartu yang saya pegang. Kartu selanjutnya, The Fool. Kalau saya menutup kartu ini, untuk kedepannya ada satu energi yang mengharapkan kondisi dia mengalami suatu kemurnian dari rasa kehancuran yang akan dia terima.
Ini The Fool. Atau bisa saja dengan munculnya kartu The Fool ataupun The Tower ini, apabila saya kaitkan terhadap diri kamu, kamu berpikiran di dalam hati kamu, kalau seandainya saya tidak mengenal diri kamu dulu, kehidupan saya tidak hancur seperti ini. Kalau seandainya diri saya tidak mengenal diri kamu, mungkin kehidupan saya tidak sebodoh yang saya terima sekarang ini. Ini dia guys, untuk kedepannya. Bagaimana kartu terakhir? Pertikaian. Kehancuran, kemurnian dari pertikaian, dari kehancuran. Ini akan terjadi untuk satu energi ke depannya. Kamu tunggu saja dan kamu akan merasakan dari kabar seseorang. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.